Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rasul man ghada aw raha ila al-masajidi a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dalam suasana keimanan sebagaimana yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Abdullah bin Rawahah dan sahabat Abdullah bin Mas'ud setiap kali berjumpa dengan teman-teman yang lain di jalan. Beliau berdua mengatakan, ya ikhwati hayya bina najlis nu'minu sa'atan. Wahai saudaraku, marilah kita duduk sebentar untuk beriman. Para sahabat itu ngapunten, bukan orang pengangguran. Sebagaimana kita, banyak aktivitas harian. Mereka juga bekerja. Nanti kalau ada kerja bakti nggih, ngelengke nggih kerja bakti yang nggih. Nanti kalau kita buka dalam riwayat hadis itu kita akan menjumpai para sahabat punika juga punya aktivitas harian yang sifatnya pribadi, juga ada aktivitas harian yang sifatnya kebersamaan. Tapi ngapunten, mereka juga meluangkan waktunya. Najlis nu'minu sa'atan. Kita duduk bareng untuk berbicara tentang masalah keimanan. Ada waktu-waktu tertentu yang diluangkan agar iman mereka senantiasa bertambah atau paling tidak terjaga. Nah, punika dengan duduk bareng berbicara tentang masalah iman sehingga diharapkan bisa saling bertukar pikiran. Karena tidak setiap sahabat itu ulama. Tidak setiap mereka itu pinter. Tidak setiap mereka itu memiliki ilmu yang lebih. Makanya kalangan ulama di antara para sahabat punika ya terbatas. Kita lihat saja orang yang bertemu dengan Rasulullah paling sebentar, punika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hanya sekitar 4 tahun bertemu dengan Rasulullah. Punika berhasil meriwayatkan hadis ratusan lebih. Ibnu Abbas sendiri yang dari sejak kecilnya itu sering berjumpa dengan Rasulullah, ternyata riwayat hadisnya tidak sebanyak Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah punika di masa-masa ketika Rasulullah hidup di akhir masa hidupnya, 4 tahun menjelang ke wafatnya beliau, Abu Hurairah punika tidak pernah absen dari majelisnya Rasulullah karena sadar ilmu saya masih kurang. Makanya ketika Rasulullah wafat, yang baik pun punika termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hayya bina najlis nu'minu sa'atan, marilah kita sebentar sejenak untuk beriman. Nah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberi kesempatan itu. Semoga Allah melanggengkan nikmat itu dibarengi dengan nikmat ilmu dan juga nikmat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan mereka yang senantiasa berupaya untuk menyesuaikan setiap amaliyahnya, aktivitasnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya
sudah kita bahas prinsip dalam bermuamalah nggih punika loyal terhadap kaum muslimin. Bagaimana dalam berbisnis punika memiliki loyalitas terhadap kaum muslimin. Kemarin kita ulas tentang bagaimana kita melihat kondisi sekarang dalam kita bertransaksi punika tetap memikirkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Nah, malam hari ini saya tadi kemarin di SMS sama panitia, judulnya apa Ustadz? Saya beri judul Cintai Kerja dan Keluarga dengan Syariatnya. Sebenarnya judulnya bukan itu. Temanya adalah prinsip terakhir dalam bermuamalah maliyah, nggih punika ta'allumu ahkamil muamalat asyariyah. Mempelajari, mengilmui hukum-hukum dalam bermuamalah maliyah. Sebenarnya itu judulnya. Tapi saya beri judul tema cintai keluarga dan juga cintai kerja dan keluarga dengan syariatnya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Muslih dan juga Salah As-Sawi dalam bukunya ini. Tabal muslimuna fi tuli tarihimul ladim tala'a bid-dukhuli fi sina'atil hayah ayyakuna kullu dhi sun'atin wa mihnatin mulimman bi ahkamiha. Sepanjang sejarah umat orang-orang Islam kaum muslimin itu berkecimpung di dunia bisnis, dunia dagang dan lain sebagainya. Punika selalu berusaha memenuhi setiap apa yang mereka lakukan itu didasari dengan pengetahuan bahwasanya agama Islam itu mencakup perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak dan juga perkara muamalah. Terus sudah memiliki pikiran dasar bahwa Islam itu mengatur banyak hal dalam beragama. Bukan hanya perkara ibadah di masjid, bukan. Fama min fi'lin yasduru an insani illa walillahi fi hukmun. Maka ketika seorang muslim punika sudah menyadari bahwa Islam itu mengatur segala hal dalam kehidupnya, maka tidak mungkin ada perbuatan yang dia lakukan kecuali mesti ada hukumnya. Ajeng tumindak napa kemawon mesti ada hukumnya. Ngoten nggih. Dakhila fi tariq ahkamil khamsah al ma'rufah indal ulama, bisa jadi dia haram, bisa jadi dia adalah wajib, kemudian sunnah, mubah atau makruh. Terus perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, apapun yang dilakukan punika tidak akan keluar dari 5 hal tadi. Bisa jadi mubah, jalan-jalan pagi mubah, waktu bangun tidur berdoa, kemudian langsung push up, misalkan sit up mubah, wong boten tindake nggih boten dosa, ngoten nggih. Tapi bisa berubah menjadi sunnah kalau diniatkan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ngapunten, apa yang kita lakukan itu tidak akan keluar dari 5 hukum tadi. Ini harus disadari. Wa fi tori hadza najitu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yakhruju minasuki man la ilma lahu yukhriju minasuki man la ilma lahu bi ahkamil bai' wasyira. Nah, salah satu contoh yang kemudian diterapkan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi punika Umar itu selalu rutin dalam inspeksi di pasar. Turun ke pasar, ngecek satu-satu di antara rakyatnya apakah dia sudah paham tentang hukum syar'i dalam bermuamalah maliyah atau tidak. Di sini diberi contoh seperti itu karena kajian kita tentang fikih muamalah. Jadi dalam sejarah Islam sejak awal dulu zaman Rasulullah, kemudian para sahabat, tabi'in yang namanya mengilmui tentang ilmu muamalah itu memang sudah dari dulunya itu disadari. Kalau kita kan memang sejak kecil dulu di TPA diajari baca Iqra ngoten nggih. Terus nanti di sekolahan pelajarannya akidah, akhlak, tarikh ngoten nggih. Napa nate, Pak? Jenengan SD dipun paringi pelajaran fikih jual beli. Ndak pernah. Sehingga maaf nggih kalau yang saya rasakan dulu nggih dari sejak sekolah MI, kemudian SMP, kemudian mondok, sekalipun
Yang namanya pelajaran fikih jual beli itu hanya saya dapatkan di pondok, Pak. Tidak pernah kok di SMP itu ada pelajaran fikih jual beli, itu tidak ada. Paling pol itu zakat. Dalam pikiran saya, guru pelajaran koyong ini biar zaman aku MI wis tak sinau kabeh. Jadi saya membuka LKS waktu SMP itu, lagi neng pelajaranku SD biar MI biar malah lebih lengkap gitu. Jadi malah banyak yang dipangkas ketika SMP. Nah ketika masuk pondok, jenenge pondok nggih Pak, kan lebih banyak nggih. Cuma fokusnya pada fikih muamalah itu jual beli itu ya hanya sekedarnya saja, wis pelajaran mudeng lah wis gitu ya. Bahkan ya saya rasakan ngapunten nggih, ketika keluar dari pondok ketika Jepara itu ditakoni riba wis sing mudeng nggo siji Pak. Yang namanya riba itu ya yen kowe ngutangi terus njaluk anakan kuwi riba. Pahamnya hanya itu. Sehingga nanti kok mengke dipontang leti hukumnya Shopee, kalau nanti Shopee pay letter. Enggak mudeng, Pak. Enggak mudeng. Ya. Artinya apa? Artinya ilmu bukan hanya ilmu waris saja yang sudah banyak dilupakan dan tidak banyak orang yang memperhatikan. Ilmu fikih muamalah pun juga seperti itu, dalam sejarahnya seperti itu. Nah, kalau kita runut tadi di dalam buku ini disebutkan kisahnya sahabat Umar. Saya mencoba mencari riwayat hadis yang asli. Saya mendapatkan dua. Yang pertama yaitu riwayatnya Imam At-Tirmidzi, yang kedua adalah riwayatnya Imam Malik dalam Al-Muwatta. Terus di sini lebih lengkap nggih. Sahabat Umar punika keluar dari rumah setiap pagi nggih, membawa penung, Pak. Bawa penung. Nanti ketika ada yang jualan, kok neng rai anyar ya, ada wajah baru ini. Ayo ini, ditanya hukumnya. Kau paham masalah riba enggak? Kalau kayak gini hukumnya gimana? Gini hukumnya gimana? Ngoten, Pak. Dan itu diterapkan oleh Imam Malik dan juga pada zaman beliau hidup seperti itu. Jadi setiap ada yang berjualan di pasar itu ditanya dulu hukum tentang jual beli, yang riba, yang goror, yang goben, yang doror itu ditanya, Pak. Kalau sampai tidak bisa jawab, wes sinau sik. Kemudian riwayat yang kedua nggih punika di zamannya Ali bin Abi Thalib, karena ngapunten yang saya dapatkan dua riwayat ini. Pada zamannya Umar yang diterapkan pada masa Imam Malik, kemudian yang pernah diterapkan juga pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Kalau di zamannya Ali punika yang ada riwayat hadisnya adalah seseorang datang kepada sahabat Ali kemudian bertanya, "Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya mau jualan di pasar Anda, boleh apa tidak?" Jawaban beliau, kalau kamu belum paham masalah riba, gor dan hal-hal yang merusak transaksi, tidak boleh. Lebih halus nggih, Pak. Lebih halus. Ya. Kalau sahabat Umar kan nggawa pendungan nonton nggih. Nah, sami sing beto pendungan teng pasar sinten, Pak? Nah, mang jawab piyambak nonton nggih. Ya gur mendung tok, ora nakoki iki hukume piye ndak nonton nggih. Makanya tidak heran kalau transaksi riba, hoben, kemudian horor di zaman kita marak, banyak terjadi tanpa disadari. Nah, banyaknya transaksi riba terjadi, horor terjadi, hoben terjadi. Hoben itu tipu menipu, Pak. Kalau horor itu tidak jelas. Kalau riba itu nggih sebagaimana yang pernah kita pelajari dulu. Nah, karena banyaknya transaksi yang model-model seperti itu yang kita sendiri tidak paham, maka mempelajari ilmu fikih muamalah itu satu hal yang bisa dikatakan wajib bagi orang yang pengen berdagang, bagi orang yang pengen berjual beli. Nah, wajib bagi siapa? Kalau mau mencari idealnya, seharusnya wajib bagi setiap pedagang yang kemudian dipantau secara khusus oleh pihak yang berwenang. Niku idealnya, Pak. Tapi kalau mencari dirinya sekarang seperti itu, nggih tangih lamun ngoten nggih. Nggih. Ngurusi MBG rampung misalkan ngoten nggih. Nah, bagaimana mau mengurusi masalah riba dan lain sebagainya? Nggih. Maka di sini saya ingin mengerucutkan, paling tidak dalam keluarga kita dulu itu kita penuhi nggih, ilmu tentang fikih muamalah itu dalam keluarga kita. Minimal itu. Dari diri kita sendiri, kemudian istri kita, kemudian anak-anak kita. Setidaknya
ya napa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Sebagai salah satu syarat di antara bahwa orang-orang yang merugi itu seluruh manusia kecuali 4 orang. Yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. 4 orang yang tidak akan merugi di dunia yang sudah kita hafal ayatnya, yaitu surat Al-Asr. Nah, itu poin yang terakhir adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ngapunten, itu ada alasannya. Kenapa kok tawasau bil haq dan sabar itu di belakang, Pak? Ya, alasannya adalah ya iman dulu, baru kemudian amal soleh. Setelah iman dan amal soleh, baru kemudian menyebarkan kebaikan iman dan amal soleh itu kepada orang lain. Maka ada tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Nah, monggo nanti bisa dipelajari lebih lanjut di dalam tafsirnya. Nah, punika juga nanti kita akan mendapati bagaimana para ulama punika sudah memberikan nasihat yang banyak terkait dengan kewajiban untuk mencari ilmu. Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, la yabi fi sukina ilaman yafqah. Jangan sekali-kali ada yang menjual atau bertransaksi di pasar kami kecuali yang sudah mengilmui tentang fikih muamalah. Niku sifatnya pribadi, ya. Nah, monggo nanti bisa kita pelajari lebih lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lah, bagaimana kita akan mengajar itu kepada keluarga? Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendidik pasangan kita, mendidik istri kita, ngaten nggih. Yen pasangan kok kayaknya rada umum nggih, Pak. Oh, pacar ya pasangan. Nah, mungkin ngoten malah. Nah, kita khususkan bagaimana kita bisa mendidik keluarga kita, ahli kita, istri kita. Ada satu kisah yang barangkali mungkin bisa kita ambil hikmahnya, nggih. Satu ketika Hasan Al-Basri itu bepergian di satu daerah, kemudian beliau mampir ke pasar. Mampir ke pasar, kemudian beliau milih-milih baju. Ada kain baju bagus. Nah, ketika milih baju itu, si penjualnya ini ya ngember, Pak. Ngember tuh ngomong terus gak berhenti, dan di dalam omongannya itu sering bersumpah, wallahi ini barangnya bagus. Nah, jadi banyak bersumpah, banyak memuji-muji pakaiannya, padahal beliau tahu ini barangnya biasa aja, tapi kok ngomongnya koyong ini gitu ya. Akhirnya beliau menaruh bajunya tadi kemudian pergi. Nah, kemudian di lain waktu bertemu dengan penjual yang sama dengan barang dagangan yang sama, ya, beliau kemudian milih baju. Loh, kok saiki anteng, ora koyo nggih mben. Nah, terus beliau masih hafal, saya dulu pernah beli di sini, orangnya nggak kayak gini. Dulu orangnya itu ngomong ngalor ngidul, pokoknya orang genah itu ya. Banyak bersumpah, padahal ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal halaf, iyyakum wa kasratul halaf. Janganlah kalian banyak bersumpah. Lah kok saya kok anteng? Ya. Kemudian beliau bertanya kepada fulan tadi, ya fulan, ya, dulu saya pernah ke sini dan saya melihat Anda sudah tidak seperti yang dulu lagi. Kenapa? Apa jawabnya? Dulu setiap kali aku pulang ke rumah membawa hasil yang menurut saya banyak, itu bagi istri saya, iki piro kur sak meneh, ora cukup. Namun tadi saya bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah. Saya membawa yang menurut saya hasilnya itu banyak, tapi dipa itu bagi istri saya itu kurang. Kemudian di lain waktu saya membawa akeh dipa itu apa meneh sithik. Ya benar, yang sedikit kemudian diberikan kepada istrinya, dan istri saya menganggap hasil mundi. Dados neng tangane nggawa duit ngomong hasilnya endi? Lah nek barangnya tapi dianggap tidak ada. Akhirnya saya berusaha bagaimana agar dagangan saya laris, sehingga ketika ada orang yang beli di tempat saya akan mengatakan banyak hal agar pembeli itu tertarik dengan barang saya, meskipun kadang-kadang barang yang saya jual itu tidak sebagaimana yang saya jelaskan. Itu dulu. Tapi kemudian Allah menolong saya, istri saya meninggal.
Selepas itu saya menikah lagi dan istri saya yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Ketika saya datang membawa hasil yang sedikit, maka dia menganggap alhamdulillah Pak, insya Allah cukup. Padahal dalam benak saya kita kurang ya. Tapi dia memberikan semangat kepada suaminya, kepada saya, insya Allah ini cukup. Tapi ketika saya pulang kemudian saya tidak membawa apa-apa, maka tidak apa-apa Pak. Kita insya Allah bisa bersabar, Allah memiliki rencana yang lebih baik. Ngapunten Pak, pengaruh dari istri. Pengaruh dari istri. Ternyata bisa memberikan efek yang begitu berbeda antara ketika istrinya model yang pertama tadi dengan istri model yang kedua. Nah di kisah nyata Mbak Menawi panjangan masih ingat dulu saya pernah cerita juga, nggak tahu di sini atau di tempat lain. Juga kayak gitu Pak. Jadi istrinya itu tuntutannya banyak. Kalau nggak salah waktu itu saya baca di satu di satu majalah itu ya. Ada kisah, entah kisah nyata atau tidak, tapi yang pasti di situ disebut di daerah Bekasi. Nah, yang istrinya ini ya jenenge ngerti ibu sosialita ngerti tonggone nganggo kalung pengen kalung, ngerti tonggone wah keingi Fasio wis didol ganti Grand Villano. Nah, misalkan akhirnya upgrade Grand Villano. Nah, lan sapi turutipun akhirnya sang suami punika bicarane setiap kali apa yang diminta oleh istri dan anak saya bisa saya turuti. Ya itu ada dua kisah Pak. Kisah yang pertama punika memang istrinya yang banyak permintaan. Nah kisah yang kedua punika karena gandeng bodoh, sama-sama bodoh nih, sama-sama ndak tahunya, akhirnya hadis Rasulullah itu ditafsiri dengan tafsirnya dia sendiri. Pertama suaminya ngomong, Bu, ini kalau misalkan nanti bisnis kita kayak gini terus nggak akan maju. Gimana kalau kita minjem ke bank? Pertama kita minjem teman, barangkali ada yang mau ngasih pinjaman. Coba 1 teman, 2, 3, 4, 5, jebule ora gampang Pak. Ternyata nggak mudah. Ya do butuh duit, ya tak kira sing butuh duit kurang aku tok, liyane ya butuh ternyata. Minjem ke teman-teman nggak ada, akhirnya wah nggak ada Bu. Istrinya ngomong gempon Pak, kalau gitu nggak usah saja, kita jalin dulu apa adanya. Tapi melihat tetangganya, temennya, wah kok udah sukses ya. Rencana itu muncul lagi. Bu, kira-kira kalau kita minjem di bank gimana ya? Temen tuh ada yang gampang itu minjem, kemudian bunganya bunga lunak. Mbah lunak tulang lunak napa pripun mboten ngertos wonten nggih. Jangan Pak. Kita sudah tahu itu dosa ndak boleh. Mendo. Kemudian di lain hari sampai 3 kali. Nah yang ketiga punika sang suami mengatakan hal yang sama dan ibunya jangan Pak. Apa yang dikatakan oleh sang bapak tadi? Tenang Bu. Nanti kalau misalkan kita sukses, kita bisa menghasilkan yang banyak. Kan ada hadis Rasul, syawwibu tijaratikum bisodaqah. Selingilah transaksi perniagaan kalian dengan sedekah. Nah itu nanti bisa mengurangi dosa-dosanya, mengurangi kesalahan-kesalahannya. Ibunya, oh iya ya Pak ya. Gempon. Akhirnya sama-sama menyetujui, sama-sama sepakat ya sudah. Kita minjem di bank. 1 tahun berjalan dengan ya lumayan ini ada perkembangan. Nah di tahun yang kedua cerita istrinya itu yang dulunya cukup hanya 1 HP karena semakin melebar bisnisnya sekarang bapak HP-nya lebih dari 1. Pertama 2 jadi 3. Awalnya dulu kita transparan mau buka HP nggak masalah. Nah sekarang yang boleh dibuka hanya yang HP yang itu, HP yang satunya nggak boleh. Tahun kedua itu mulai sholatnya agak ketinggalan. Tahun ketiga wis ra tau ketok sholatnya ning masjid. Tahun keempat saya ndelik-ndelik. Tahun kelima ketahuan jebule wis duwe simpenan. Nah ini Pak. Akhirnya cerai, pisah. Baru sadar kemudian dulu kami mengambil keputusan yang keliru.
Ternyata apa yang dulu kami lakukan itu memberikan efek yang buruk terhadap keluarga kami, sehingga kemudian akhirnya kami berpisah. Ya karena tadi Pak, menafsiri hadis Rasulullah, oh iya berarti kalau dalam perdagangan ini nanti kita untung banyak, ya kita perbanyakkan sedekah. Semoga dosa-dosa kita melakukan transaksi utang piutang dengan riba itu bisa hilang. Ternyata apa yang dibayangkan tidak sebagaimana hasilnya. Nah monggo kita bisa mendidik istri ya seperti model yang kedua tadi. Bagaimana caranya? Kalau yang sedikit, alhamdulillah Pak, semoga ini cukup untuk hari-hari kita berikutnya. Kalau enggak ada, kita sabar Pak. Allah memiliki rencana yang lebih baik. Ngapunten Pak, itu tidak mudah. Kenapa? Karena sekelas para ummahatul mukminin saja itu pernah menuntut kepada Rasulullah untuk diberi tambahan nafkah. Ya, dalam surat At-Tahrim dikisahkan itu. Nah, maka di sini saya kutip salah satu di antara ayat dalam surat At-Tahrim yang saya yakin panjenengan hafal ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ayat ini itu sebelumnya berbicara tentang bagaimana para umatul mukmin itu menuntut kepada Rasulullah untuk diberi nafkah yang lebih. Nah, ada satu hadis yang unik ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah itu memberikan penawaran, kan nanti penawarannya gini Pak, kalau kamu masih pengen sama saya, nafkahnya ya seperti kemarin, tapi kalau kamu pengen tambah, pilih tetap sama saya seperti nafkah kemarin, apa saya pisah, apa saya cerai. Nah kemudian beliau menjumpai pertama kali itu adalah Ibunda Aisyah. Bunda Aisyah. Yang ditawari pertama kali adalah Ibunda Aisyah. Apa yang dikatakan Ibunda Aisyah? Wahai Rasulullah, mengke menawi jenengan menghentikan kali sanese ngomong, jangan beritahu pilihan saya. Kalau saya pilih jenengan, nanti yang lain jangan diberitahu kalau saya pilih sama jenengan. Karena kenapa Pak? Gue gen liyane dipisah, bojone kurang kutok ngoten Pak. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Aisyah, ma bu'istu muta'anitan wa lam mu'anitan. Wahai Aisyah, saya itu tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersulit orang, enggak. Ya. Kalau mereka bertanya, kamu milih apa? Akan saya kasih tahu. Ya. Jadi beliau tidak pilih kasih, Pak. Walaupun kita tahu di antara ummatul mukminin yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Ya. Tapi beliau adil kepada istri-istrinya. Nah di sini Allah Subhanahu mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Mungkin panjenengan yang pernah mendengar ayat ini, seringnya ayat ini dibawa kepada perintah untuk bagaimana kita menghasung keluarga kita untuk menjaga sholatnya. Tapi sebagaimana halnya Imam Al-Alusi, Faridin Ar-Razi, kemudian Ibnu Asyur itu lebih menekankan kepada ayat ini, memberikan pengetahuan kepada kita, ajarilah keluargamu tentang ibadah, ajarilah keluargamu tentang akhlak, dan termasuk diantaranya ajarilah keluargamu tentang muamalah. Karena kados kula wau Pak, kadang-kadang mungkin sing komitmen itu bapaknya ngoten nggih. Tapi karena dorongan dari anak dan istrinya akhirnya goyang juga. Ya model kayak tadi. Bisa jadi goyangnya itu cuma 145 derajat, kadang-kadang sampai 180 derajat. Sing biyene mati-matian, pokoknya anti riba. Lah saiki halal. Lha wong oleh kok ngoten nggih, Pak. Akhirnya nyari-nyari pendapat yang membolehkan. Contoh kayak kemarin itu ada saya berulang kali itu ditanya tentang investasi emas. Investasi emas. Boleh apa tidak? Loh, ya saya jawab aja. Saya tidak jawab. Jenengan sudah nyari belum pendapat yang membolehkan dan tidak? Sudah Ustaz. Pilih yang mana? Boleh. Ya wes. Kalau kamu sudah milih yang membolehkan ya sudah. Bertanya kepada saya, Anda sudah tahu jawabannya. Saya mengambil pendapat yang tidak boleh. Kecuali emas yang Anda jual belikan itu adalah emas perhiasan, monggo. Ya. Jangan, itu namanya tawarruk. Fi khilaf, ada khilaf di situ, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau saya berprinsip, saya mengambil pendapat yang tidak boleh. Karena apa? Jatuh kepada ribanya. Pendapat yang mengatakan itu riba itu lebih kuat menurut saya. Nah,
Ngeten iki kan perkara-perkara yang kadang-kadang orang sudah tahu hukumnya, tapi coba mencari sisi meliknya, Pak. Piye carane ge noleh ngono lho. Jenengan mau cari pendapat yang boleh itu mesti ada, Pak. Ada. Buka bukunya para ulama yang segitu banyaknya berjuz-juz itu mesti ada. Ada yang bolehkan. Cuma ngapunten, kadang para ulama itu membolehkan kan ada alasannya. Karena taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Hukum itu bisa berubah karena berubahnya masa. Tapi kalau untuk emas ini sejak zaman Rasulullah sampai sekarang yang namanya emas itu ya jangan dikreditkan. Karena adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati yatan biyatin. Emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau ditransaksikan ya harus kontan dan tunai, jangan dikredit. Dan Rasulullah di situ tidak mengatakan, oh yang perhiasan oleh, yang emas batangan ora oleh. Tidak ada. Rasulullah hanya mengatakan adzhab, cuma kemudian diambil kesimpulan oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim, oh kalau dia berupa huli boleh. Karena kalau sudah jadi perhiasan sudah ada campurannya, Pak. Tambah kuningannya, tambah tembaganya, engko ya dibentuk enes yang tulisannya R, enes yang tulisannya S. Nah, itu kan butuh tenaga, ngoten nggih. Nah, kalau yang jadi batangan kan paling gur gak nyetak tok artinya. Kan nggak mungkin, Pak. Beli emas batangan, gawe bunderan, nggo kalung kan nggak mungkin gitu ya. Kecuali sing nggo ngalungi kucingnya napa guguke ngoten. Tapi nggak mungkin akan dia gunakan untuk kalung gitu ya. Itu satu contoh gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu secara pribadi mungkin dia sudah mempelajari, tapi karena istrinya sebagai orang yang terdekat tidak dia sibghah, tidak dia bentuk secara pikiran lahir dan batinnya, akhirnya bisa luluh. Ini kepada istri. Kemudian juga kepada anak, meskipun ngapunten bahwa menawi panjenengan wonten ingkang tasih gadah anak yang masih masih belum balik ngeten nggih. Tapi perlu kita ingat, Rasulullah sendiri ketika Hasan bin Ali itu masih merangkak, belangkang niku berarti usianya berapa? Yang belangkang niku setahun pun wonten nggih. Nah, itu saja beliau termasuk kalau kita membaca hadisnya itu nggih, itu termasuk keras. Ya, ketika melihat beliau itu memakan kurma yang tidak tahu apakah ini kurma sodakoh kah atau kurma hibah kah atau kurma zakat kah, nah, itu diceritakan ketika beliau makan itu langsung diambil oleh Rasulullah, ayo muntahkan, disogok gen metu bayi lho Pak. Ngapunten, kalau masih kecil itu yang belum balik itu kira-kira kalau melakukan dosa, melakukan kesalahan itu ditulis dosa apa mboten? Mboten. Tapi sampai segitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik. Padahal kalaupun dilek ngoten nggih, masuk perut selesai, itu nggak akan berdosa, nggak akan berdosa. Tapi Rasulullah sampai seperti itu, bagaimana mendidik cucunya agar tidak memasukkan makanan yang tidak layak untuk dimakan ke dalam perutnya. Nah, seperti itu jugalah seharusnya bagaimana kita mendidik anak kita. Kalau saya berpikir tahapan pertama mendidik anak itu adalah dia harus menghormati hartanya sendiri dan harta orang lain. Kalau itu bukan milikmu jangan diambil. Kalau itu tidak halal jangan dimakan. Kalau harta itu belum jelas hukumnya dari mana asalnya jangan digunakan. Ada satu kaidah yang digunakan prinsip oleh ulama Hanafiyah. Al-aslu fil amwal at-tahrim. Hukum asal harta itu haram, Pak. Hukum asal harta itu haram. Sampai jelas kita mengetahui apakah saya boleh memiliki ini, sebabnya apa? Saya boleh memiliki ini. Seseorang boleh memiliki harta itu sebabnya ada 4. Hanya 4 hal ini yang bisa dia gunakan agar harta yang dia terima itu halal. Yang pertama adalah agar harta itu halal dia gunakan adalah al-istila bil mubahat. Boleh dia mengambil barang umum yang belum ada pemiliknya. Misal pinggir mergi wonten suket, tak rite, monggo.
Selama tidak ada yang memiliki, maka istilah dengan menguasainya itu boleh. Ya kalau rumput ya dirit ngoten nggih. Yen banyu ya jika nganggo napa? Ember misalkan ngoten niku. Boleh. Kemudian yang kedua, agar harta itu halal untuk kita miliki dan kita gunakan, naklul milki. Lewat proses pemindahan kepemilikan. Mau jual beli silahkan, mau hibah, wakaf, sedekah, infak silahkan. Tapi jelas alat kelaminnya. Ini jual beli apa namanya? Sedekah atau hibah atau hadiah. Nah. Kemudian yang ketiga, agar harta itu sah untuk kita gunakan, nggih punika al-khalafiyah. Peninggalan. Ada dua contohnya. Yang pertama adalah warisan, yang kedua adalah wasiat. Kemudian yang keempat adalah sebab yang membolehkan kita untuk memiliki sesuatu dan itu halal statusnya, yaitu sesuatu yang timbul dari kepemilikan kita. Misal jenengan gadah nopo babon. Aku duwene ya gur babon, tapi kok iso ngendok ya? Di kawin karo nggone tanggane ngoten nggih. Nah, yang punya babon siapa? Kita. Tapi yang punya jago tetangga kita. Napa terus kowe nggih sing ngawin jagoku lho ya. Berarti ndoke duweku napa ngoten? Ya ndak, yang punya babon siapa ngoten nggih. Ya, itu namanya hasil dari kepemilikan dia. Itu boleh, tidak usah pakai pengadilan ya. Itu memang sudah haknya ngoten nggih. Ya, kecuali pas dikawin miliknya tetangganya, sadurunge ngendok, metu ndok tak tukune pitike ya, monggo itu miliknya dia. Nah, monggo kalau ketika kita mau mengambil sesuatu dari 4 hal ini sudah terpenuhi belum? Nah, jadi alasan apa? Kita harus punya alasan. Saya boleh memiliki harta ini, alasannya apa? Nah, itu yang diajarkan Rasulullah kepada cucunya Hasan bin Ali. Keluarga kita tidak boleh memakan harta sedekah, tidak boleh memakan harta zakat. Maka kalau ada anak kita ya kita ajari kalau bukan uangmu, bukan barangmu, jangan diambil. Kalau mau minta kepada yang punya. Kalau belum diizinkan, maka jangan diambil. Supaya apa? Dia belajar bahwa ini bukan hak milik saya, maka saya tidak boleh mengambilnya. Ini paling dasar nggih. Paling dasar yang harus kita ajarkan kepada anak kita dalam hal fikih muamalah, bahwa harta itu harus dihormati. Kalau itu hartamu gunakan dengan baik, kalau itu harta orang lain maka jangan kamu rampas. Ngapunten, ini kalau sudah tertanam sejak kecil Pak, ngapunten, itu sampai dewasa insya Allah rawani korupsi ya kan. Walaupun ada CCTV rawani korupsi, itu duweku bukan hakku. Tapi kalau hal itu tidak ditanamkan sejak kecil, bisa dari sejak kecil tidak ditanamkan, pas sekolah ya untuk contohnya, lah pas kuliah enak kesempatan, nah pas jadi pejabat boleh kesempatan, ngerti Pak? Nah, kan kayak gitu, karena pendidikan sejak kecilnya tidak diperkuat bahwa kalau bukan milikmu jangan diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, terus bagaimana kita mencintai kerja dan kita mencintai keluarga kita, cintailah kerja kita dengan syariatnya. Pelajari ilmunya supaya harta yang kita dapatkan itu jelas statusnya. Cintai keluarga kita dengan memahamkan mereka bahwa setiap harta yang kita dapatkan itu ada pertanyaan yang harus kita jawab, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita akan membelanjakan. Sehingga kalau mereka sudah menyadari hal seperti itu, ngapunten, bisa mendapatkan jawaban seperti yang nomor 2 tadi. Kalau sedikit maka ini akan kami cukupkan, tapi kalaupun tidak ada, Allah memiliki rencana yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini prinsip yang terakhir dalam bermuamalah maliyah. Insyaallah nanti berikutnya akan kita pelajari sedikit demi sedikit terkait dengan ilmu fikih muamalah maliyah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengilmui dan juga mengamalkannya. Maka teman-teman kula ada pertanyaan barangkali, monggo. Betul nonton. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian barangkali kajian kita di sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita pahami dengan baik dan paling utama adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga berusaha
sebagaimana panjenengan sekalian juga berusaha untuk mengilmu dan mengamalkannya. Sekali lagi semoga kita dimudahkan untuk menjadikan ilmu yang kita pelajari punika menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.